Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parwati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri. Saya akan melakukan wawancara terkait keputusan kepala sekolah terkait dengan tugas demonstrasi modul 3.1 calon guru penggerak. Assalamualaikum Bu Yuti, bagaimana kabar Bu Yuti hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Yuti? Bu Yuti ceria ya dan selalu semangat. Semangat. Bu Yuti, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, saya tanyakan pada Ibu Yuti terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah kita tercinta. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Yuti mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya melihat bahwa dilema etika itu merupakan kasus yang terjadi di mana kita itu dihadapkan pada kondisi benar melawan benar, baik dengan baik, tetapi saling bertentangan nilai-nilai kebajikannya. Sedangkan rujukan moral itu kita dihadapkan pada kondisi benar. Jadi saya juga sepakat dengan pendapat itu. Kemudian yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Bu Yuti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan keduanya mengambil nilai kebajikan. Ya, sebelum mengambil keputusan itu biasanya saya harus mengumpulkan data dan juga fakta ya, yang ada. Selain itu menentukan siapa yang terlibat, membuat analisis benar dan salahnya, terus mencari solusi, membuat keputusan dan juga mengkaji ulang keputusan yang telah kita ambil. Mantap sekali Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Yuti lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan biasanya. Ya, bahwa masalah-masalah tersebut itu mengandung nilai yang sama gitu ya. Mengandung kebajikan yang sama-sama penting mungkin ya, dan itu harus dapat menentukan mana yang harus didahulukan. Skala prioritas sehingga ada yang namanya skala prioritas. Nah, selain itu juga mempertimbangkan berbagai perasaan yang muncul. Biasanya seperti itu. Jadi, ada rasa peduli, kasihan dan juga keadilan. Mantap sekali Bu. Untuk pertanyaan keempat Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif Ya, efektif. dengan menelaah siapa yang terlibat dalam masalah tersebut untuk kemudian dimusyawarahkan, didiskusikan untuk mencari solusi. Jadi tetap pengambilan keputusan ini mengedepankan musyawarah begitu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu pasti ada nih, ya. Bahwa dalam masalah-masalah yang mengandung nilai yang sama-sama penting dan harus dapat menentukan masalah mana yang harus didahulukan. Sedangkan kita itu dihadapkan pada peraturan yang ada, ya, dan harus dipenuhi. Selain itu juga kita juga harus mempertimbangkan berbagai perasaan yang muncul seperti yang tadi ya. Jadi tantangannya peraturan dan juga perasaan yang muncul seperti rasa peduli, kasihan dan Perasaan manusiawi Bu ya. Kemudian apakah Bu Yuti memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
apakah beliau langsung menyelesaikannya gitu di tempat atau memiliki jadwal ya, jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang beliau jalankan selama ini? Kalau secara umum ya, kami tidak punya jadwal, tidak ada jadwal karena kadang masalah itu muncul ya tiba-tiba begitu ya. Tetapi jika memang kasus itu dihadapkan terlalu pelik begitu, maka saya akan melakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan. Cari data, cari fakta, Jadi klarifikasi yang mantap, cermat gitu ya. Kemudian adakah seseorang Bu, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yekti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya ada, ya. Karena kami melibatkan semua warga sekolah gitu ya, yang punya kepentingan atau stakeholder gitu ya, yang itu bisa membantu kami ya, melalui guru, karyawan, ketua yayasan, misalnya tidak bisa diselesaikan di sekolah, kita mengirim sekolah atas gitu ya, yayasan, korwil atau mungkin pengawas daerah binaan. Kemudian pertanyaan kedua, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari pengambilan keputusan ini ya tentang dilema etika itu saya dapat mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita tidak boleh tergesa-gesa. Ya, kita tidak boleh tergesa-gesa karena ada beberapa hal ya yang harus kita identifikasi dan juga kita analisis terlebih dahulu. Dan juga itu membutuhkan musyawarah ya, atau diskusi dengan semua pihak terkait sehingga pada akhirnya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar-benar bijaksana dan tidak merugikan pihak. Masya Allah, keren sekali, mantap sekali Bu Yekti. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, petunjuk sehingga mampu memimpin institusi yang kita cintai ini dengan optimal. Terima kasih atas waktunya Bu Yekti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Parwanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri. Saat ini saya bersama dengan Bapak Suparman, Kepala SMP 3 Satap Eromogo. Kami akan melaksanakan percakapan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak Parman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Parman hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, selalu semangat Pak ya. Alhamdulillah. Semangat Siap. ceria dalam memimpin Siap. institusi. Bapak, ada beberapa pertanyaan nih dari saya terkait dengan tugas CGP dalam modul 3.1. Ya, sebetulnya terima kasih atas waktu Pak Parman yang Sama-sama. diluangkan untuk saya dalam kesempatan ini. Siap. Langsung Pak ya. Untuk yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Pak Parman dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Untuk membedakan dilema etika dan bujukan moral ya. Iya. Saya biasanya membuat cara yang sederhana dengan cara sendiri. Saya cuma membuat kesimpulan bahwasanya kalau dilema etika itu kita dihadapkan dua pilihan yang kita harus pilih salah satu dan dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau dua-duanya mengandung nilai kebajikan berarti itu dilema etika. Tapi kalau kita dihadapkan dua pilihan, yang satu benar dan yang satu salah atau melanggar hukum, itu pasti bujukan moral. Dan dalam hidup nyata kita tidak boleh terbujuk moral kita untuk memilih keputusan yang salah. Keren sekali Pak Parman. Kita masuk pertanyaan kedua Pak ya. Selama ini bagaimana Pak Parman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika kita dihadapkan dalam sebuah kondisi dilema etika, maka yang kita lakukan adalah sebelum dalam mengambil keputusan kita harus berpikir skala prioritas. Jadi di antara dua pilihan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, mana yang harus kita prioritaskan untuk kita pilih. Selain skala prioritas, kita juga bisa menggunakan win-win solution. Mungkin di antara dua ini bisa kita pakai dalam keadaan bareng-bareng, atau kita ambil di tengah untuk mengambil dua pilihan ini. Itu saya kira. Berarti dua pihak sama-sama terpuaskan, Mbak. Teruntungkan dan terpuaskan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Farman lakukan selama ini? Ya, meskipun saya selaku yang dituakan di sekolah saya, tapi bukan tidak mungkin pendapat-pendapat dari teman-teman saya itu bisa lebih baik, atau mungkin paling tidak bisa membantu mendukung pendapat atau keputusan yang kita ambil. Jadi meskipun kita diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, prerogatif untuk mengambil keputusan, tapi kita tidak boleh mengesampingkan pendapat atau masukan-masukan dari teman-teman kita agar bisa memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu benar-benar terbaik untuk kita. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus dilema etika itu kita dihadapkan suatu yang berat, tapi hal yang berat ini bisa diperingan jika kita punya sandaran, kita punya patokan, yaitu sebagai orang beriman kita pasti punya patokan, punya nilai yang bisa kita pegang teguh, yaitu ajaran agama kita. Selama keputusan yang kita ambil itu kita dasarkan utamanya pada nilai-nilai ajaran agama kita, maka insya Allah meskipun suatu saat tidak bisa memuaskan salah satu pihak, tapi kita punya pegangan yang kuat, dan itu kita yakini keputusan kita itu pasti akan baik dan benar. Karena dasarnya sangat kuat gitu Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan sih tidak, saya kira biasa-biasa saja, tapi justru yang membuat kita itu kuat dalam mengambil keputusan itu di lingkungan sekolah saya yang terletak di daerah pedesaan Bu ya. Nilai-nilai di mana nilai-nilai keluarga itu masih kental, persaudaraan masih kental, kegotong royongan masih kental, dan itu membuat kita lebih mudah untuk mengambil keputusan meskipun itu termasuk dilema etika. Jadi dan apalagi ditambah sifat teman-teman saya yang terbuka atas masukan kritik, itu membuat saya lebih mudah, saya lebih lancar dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan di sekolah kami. Berarti situasi tersebut sangat mendukung Pak ya, mendukung tercapainya keputusan yang terbaik. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sampai saat ini kalau jadwal penyelesaian dilema etika itu saya belum ada, tapi dilema etika itu menurut saya harus diselesaikan sesegera mungkin dan situasional. Maksudnya tidak ada jadwal, tidak harus menunggu jadwal tertentu untuk menyelesaikan, karena ini juga bisa untuk menghindari munculnya dilema-dilema yang lain. Jadi kapan dilema etika harus diselesaikan? Ya segera setelah ada dilema etika menurut saya. Yang selama ini kami lakukan seperti itu. Kemudian kalaupun ada jadwal-jadwal yang harus kami buat terkait dilema etika adalah jadwal kontrol, untuk memastikan bahwasanya di lingkungan kerja saya, di lingkungan sekolah saya tidak ada dilema etika. Kalaupun ada,
harus terdeteksi melalui kegiatan kontrol itu dan harus segera diselesaikan gitu. Oh, berarti Kontrolnya periodik. iya. Nah, Dengan kontrol itu bisa diketahui ada masalah tidak. segera. Kemudian Karena- kalau ada iya, langsung. betul. Kalau menunggu teman kita mengadu atas dilema Iya, itu iya. kadang Bisa jadi kan tersembunyi, Pak, ya, tersembunyi, kadang kasusnya. kepewo, Iya. kadang sungkan untuk mengadu. Iya. Nah, kalau dengan kontrol itu insya Allah bisa Membuka terdeteksi. tabir Nah, yang betul itu. ya. Masya Allah, keren sekali Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya yang mempermudah untuk mengambil keputusan ini adalah suasana sekolah kami yang kekeluarganya tinggi, kebutuhan yang tinggi, dan sikap rekan kerja yang terbuka, tidak ada yang kaku, tidak ada yang harus memegang teguh. Pokoknya kalau nggak saya, kalau nggak pendapat saya nggak. Alhamdulillah di situasi seperti itu tidak ada ya, Bang. Jadi semua terbuka, semua siap menerima kritik dengan terbuka, dan semua aktif untuk memberikan saran yang terbaik. Itu yang mempermudah kami dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul seperti ini. Keren sekali Pak. Kemudian Pak, ini yang terakhir nih Pak. Oke. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kami petik dari menghadapi dilema etika yang ada di sekolah adalah ternyata benar pepatah yang mengatakan bahwa jam terbang itu diperlukan untuk mengasah Masya keterampilan Allah, kita. iya. Jadi semakin banyak kita menghadapi situasi dilema etika, semakin terasah keterampilan kita untuk menyelesaikan, mengambil keputusan terbaik untuk dilema etika tersebut. Masya Allah, keren sekali. Dan ini Pak Paman sudah membuktikan nih. Alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah Masya Allah, tidak ada masalah yang berarti di sekolah kami sampai saat ini, dan mudah-mudahan kalaupun ada masalah nanti kami bisa menyelesaikan dengan baik. Masya Allah. Pak Paman sukses selalu Pak Amin. Paman. Terima Selamat kasih, Bu. menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin. Semoga Allah senantiasa membimbing dan Amin. mempermudah, memperlancar dalam setiap penyelesaian masalah. Terima kasih Bu Atas. Kami juga berdoa mudah-mudahan panjenengan CGP Angkatan 9 ini bisa menyelesaikan kegiatan tolabul ini dengan sempurna, dengan baik, dengan lancar, dan suatu saat bisa menyusul saya seperti sekarang ini. Terima kasih atas doanya, kelancaran Amin. untuk kami Pak Parman. Terima kasih juga untuk waktu yang telah Bapak luangkan untuk saya. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif
kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita